Informasi lainnya pemirsa, petugas BNN menggerebek sarang narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priuk. Namun penggerebekan diwarnai kericuhan karena warga melakukan perlawanan dengan melempar batu dan petasan. Petugas Badan Narkotika Nasional mendapat perlawanan warga saat menggerebek sarang narkoba di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas menggerebek beberapa rumah yang dijadikan tempat sarang narkoba di kawasan ini. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan sejumlah orang terkait penyalahgunaan narkoba serta barang bukti beberapa bungkus narkoba jenis ganja dan sabu. Setelah melakukan penggerebekan dan akan membawa sejumlah pelaku narkoba, polisi justru diserang oleh warga dengan menggunakan batu dan petasan. Polisi sempat membalas dengan menembakkan gas air mata ke arah warga, namun akhirnya memilih mundur dan menyelamatkan pelaku yang sudah ditangkap. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan belasan orang beserta barang bukti narkoba jenis sabu, ekstasi, ganja, serta uang tunai hasil transaksi narkoba. Para pengedar yang diamankan terdiri dari 2 sindikat, yaitu sindikat kos-kosan dan tenda di pinggir rel kereta. Beberapa pengedar yang ditangkap terdapat residivis dengan vonis hukuman 5 tahun penjara. Sejauh ini ada beberapa orang yang kami amankan. Mereka itu dalam masa pengembangan saat ini, kita akan kembangkan apakah klasifikasi orang ini sebagai pengguna atau sebagai bandar. Intinya, kami bersama-sama Polri melakukan penindakan terhadap kegiatan yang dilakukan di daerah Kampung Bahari. Oke, barang bukti berapa total? Kita lagi identifikasi dan klasifikasikan barang bukti yang ada di TKP dan barang bukti yang ada pada bandar. Kalau kita lihat dari hasil interogasi beberapa tersangka dan saksi yang ada, jadi modusnya itu mereka tuh setiap orang yang hadir ke sana diajak untuk masuk ke dalam. Penggerebekan ini merupakan bagian dari target operasi Badan Narkotika Nasional atas adanya informasi penyalahgunaan narkotika yang dilakoni oleh 2 sindikat di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. BNN kini tengah memburu bandar besar penyalur narkoba di Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Probolinggo berhasil menangkap residivis curanmor dengan modus penyuka sesama jenis. Dalam aksinya, pelaku mencari calon korbannya melalui aplikasi penyuka sesama jenis. Kemudian di saat korban lengah, pelaku membawa kabur motor korban. Inilah SSY 33 tahun, warga Pamekasan Madura harus berurusan dengan Satreskrim Polres Probolinggo karena kasus pencurian dan penggelapan sepeda motor modus LGBT. Peristiwa ini terjadi di kawasan Hotel Wisata Gunung Bromo, Kecamatan Sukapura atas laporan korban berinisial F, 27 tahun, warga Panti, Jember. Modus operandi pelaku mencari sasaran melalui aplikasi diduga penyuka sama jenis dengan nama samaran. Setelah ada calon korban yang terperangkap, selanjutnya korban diajak ketemuan di hotel dan kemudian pelaku kabur membawa motor korban. Hasil pemeriksaan polisi, aksinya sudah dilakukan sekitar 10 kali di daerah Jawa Timur dan motor hasil kejahatannya dijual kepada penadah di kawasan Madura. Pencurian sepeda motor dengan tipu muslihat, ya. Tipu muslihatnya itu dengan modus hubungan asmara sesama jenis yang ada di wilayah Sukapura. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah mencari teman melalui aplikasi Kencan. Seorang mahasiswi di Kota Bekasi, Jawa Barat harus kehilangan sepeda motornya yang dibawa kabur pria yang baru dikenalnya di aplikasi Kencan dan menawarkan pekerjaan. Mahasiswi ini syok dan hanya bisa menangis terseduh. Ia diselamatkan warga di perumahan Pondok Pekayun Indah, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Wanita muda ini mengaku sepeda motornya dibawa kabur pria yang baru dikenalnya di aplikasi Kencan. Saat berkenalan, pria yang mengaku bernama Andri tersebut mengaku sebagai seorang manajer
dan menawarkan korban pekerjaan. Saat bertemu pertama kali di depan apartemen kawasan Bekasi Timur, korban diajak berkeliling dengan pelaku yang mengendarai motor korban. Saat tiba di Pekayon Indah, pelaku menunjukkan rumah yang disebut rumahnya dan meminta korban untuk turun. Saat korban lengah, pelaku langsung kabur membawa motor korban. Dari isi chat korban itu tuh kelihatan kalau pelaku ngajak ketemuan mau ngomongin kerjaan. Lalu diajaklah sama pelaku untuk ke rumah temennya lah yang punya kerjaan, kurang lebih seperti itu. Dibawa ke gang kosong, lalu di gang kosong itu disuruh turun, seakan-akan udah sampai ke tujuan. Setelah disuruh turun, pelaku langsung putar balik ke jalan besar lagi, hilang. Korban panik, dia lari ke arah motor kabur itu, motornya dibawa kabur, sambil nyegat Grab yang lagi lewat. Grab itu bingung, dia bawa ke sini, untuk cari bantuan selanjutnya. Korban dan keluarganya sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Bekasi Selatan. Polisi kini masih mendalami keterangan korban dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap modus baru pencurian sepeda motor ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, misteri identitas dua kerangka manusia yang ditemukan di gedung kosong di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat akan segera terungkap. Polda Metro Jaya akan segera umumkan hasil tes DNA pada Jumat pekan ini. Hasil pemeriksaan DNA dua kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung di Kuitang, Jakarta Pusat akan segera diumumkan. Saat ini tim DVI tengah merampungkan pemeriksaan dengan melibatkan laboratorium forensik. Bagian kerangka seperti struktur gigi dan tulang akan dicocokkan dengan pihak yang melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka sebagai pembanding. Nanti itu hari Jumat, insya Allah, kalau hasil dari laboratorium forensik, ya dari tim DFI Mabes Polri kalau sudah keluar. Karena kalau belum keluar kita nggak berani mengumumkan. Ya karena yang mengumumkan nanti dari pihak laboratorium forensik, bukan dari kita. Ya. Sejumlah pihak juga akan dihadirkan pada saat hasil pemeriksaan DNA diumumkan. Dan kita akan menghadirkan beberapa pihak. Dalam hal ini dari PT ACC yang menemukan pertama, penyidik dari Polres Jakarta Pusat dan Ditreskrim termasuk nanti akan menghadirkan pihak keluarga, termasuk Kontras yang pernah melaporkan terhadap orang hilang. Nah, termasuk nanti kita akan mendengarkan langsung terkait tentang penjelasan dari dokter forensik Rumah Sakit Polri terhadap hasil dari pemeriksaan DNA, tulang, dan gigi. Dua kerangka manusia ini ditemukan di salah satu gedung di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada Kamis 30 Oktober 2025. Saat itu, pihak vendor hendak merenovasi gedung yang terbakar pada demonstrasi berujung ricuh pada Agustus lalu. Kini dua rangka yang ditemukan ini dikaitkan dengan dua orang yang dilaporkan hilang sejak demonstrasi, yakni Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.